dia dengerin Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancara tentang perlindungan dan penghargaan anak-anak menurut pandangan masyarakat. Baiklah, di sini saya bersama Bapak Adrul. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, bagaimana menurut Bapak masalah tentang perlindungan dan penghargaan anak-anak? Menurut saya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan dan hak semestinya. Contohnya, masih ada anak-anak yang mengalami gizi buruk, orang tua yang melakukan kekerasan, bahkan ada juga kekerasan yang muncul dari sekolah. Selain itu, banyak juga orang tua yang melakukan anak dan tidak memberikan keadilan. Selanjutnya, Pak, apa saja contoh dari perlindungan dan penghargaan anak-anak itu? Ada 3 contoh yang harus kita penuhi. Yang pertama, mempunyai hak diberi kasih sayang, perhatian dari orang tua dan sekitarnya. Yang kedua, hak yang harus diberikan kepada anak ialah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengetahuan sesuai usianya. Yang ketiga, anak berhak mendapatkan kesejahteraan, makanan yang bergizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, Pak, apa solusi kedepannya tentang hak dan perlindungan anak? Solusi saya, mendapatnya pemerintah dan masyarakat, keluarga harus bekerjasama untuk melindungi anak diberi macam masalah yang dapat menghambat perkembangan anak itu sendiri. Terima kasih. Bagaimana? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil wawancara saya bersama Pak Adrul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu dari salah satu warga Kota Jambi yang bernama Bapak Yusair. Baiklah, Pak, saya di sini sebagai mahasiswa Universitas Jambi, saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah boleh? Boleh. Baiklah, saya di sini menanyakan kepada Bapak, bagaimana menurut Bapak perlindungan hak anak di Indonesia? Masih kurang baik. Lalu menurut Bapak masalah-masalah apa saja yang terjadi pada anak di Indonesia? Banyak terjadi pembulian, pelecehan, dan kekerasan kepada anak. Lalu menurut Bapak bagaimana solusinya? Orang tua harus memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Kemudian bagaimana menurut Bapak tentang perlindungan hak anak di Indonesia? Apakah sudah baik atau belum? Belumlah baik. Orang tua terlalu sibuk kepada urusannya. Orang tua harus meluangkan waktu lebih untuk anak-anaknya supaya anak tidak mencari pelarian ke tempat lain. Baiklah, Pak, terima kasih untuk waktu yang Bapak luangkan. Saya di sini sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu seorang mahasiswi Fakultas Kedua dan Pendidikan Universitas Jambi, Saudari Vita Dewi Lestari. Saya mau nanya sama Kak Nita tentang bagaimana perlindungan hak anak di Indonesia saat ini. Perlindungan hak anak di Indonesia saat ini, sepengetahuan saya secara pribadi itu menurut saya sudah terlaksana. Seperti contohnya kasus-kasus yang terjadi baru-baru ini yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Yang salah satu contohnya itu pelecehan seksual yang terjadi di sekolah dan pelakunya itu masih di bawah umur, dan pelakunya itu tidak ditahan karena orang tua memberikan jaminan. Nah, ini salah satu bukti contoh bahwa hukum tentang perlindungan hak anak ini terlaksana, karena hak anak ini bukan hanya mencakup korbannya saja tetapi juga mencakup tersangkanya juga. Lalu menurut Kak Minta nih, masalah-masalah apa saja yang terjadi di Indonesia pada anak-anak saat ini? Masalah-masalah yang terjadi pada anak ini banyak sekali ya. Contoh-contohnya itu tadi masalah pelecehan yang dilakukan oleh anak, kemudian penelantaran anak itu juga termasuk. Kemudian ada anak-anak yang masih di bawah umur tapi sudah melakukan pembunuhan, yang salah satunya itu memang kejadiannya itu sangat mengerikan ya menurut saya pribadi, karena anak itu kurang perhatian sehingga bisa memunculkan keinginan untuk membunuh orang lain. Kalau solusinya nih untuk masalah-masalah yang udah terjadi tadi, nah solusinya itu tentu orang terdekat itu yang paling berperan penting. Salah satunya itu adalah orang tua. Orang tua pastinya harus memberikan kontrol yang baik kepada anak, kasih sayang, perhatian yang cukup, fasilitas yang cukup. Kemudian kalau misalnya pun orang tua tidak ada, pastinya orang-orang terdekat lainnya itu memang harus bisa mengontrol. Apalagi mungkin masyarakat juga harus berperan aktif terhadap upaya perlindungan hak anak.
bagaimana sih menurut Kak Mita nih hak pelindungan anak di Indonesia ini udah benar apa belum gitu? Menurut saya kasus-kasus yang saya baca, yang saya ketahui itu menurut saya sudah benar, cuman mungkin belum tahu kasus-kasus yang tidak kita ketahui di luar sana. Pasti banyak sekali yang tidak terekspos atau mungkin disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Saya sih berharap semoga hak anak di Indonesia ini dapat lebih terlindungi dan hukum di Indonesia ini tentang hak anak ini bisa lebih diterapkan seperti itu, sehingga nanti anak-anak Indonesia bisa menjadi generasi yang lebih berkualitas. Makasih ya Kak Mita untuk waktunya. Oh iya, sama-sama. Atau mau nanggap sedikit nih tentang apa sih tanggapan Ahmad tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia zaman sekarang? Menurut saya nih perlindungan terhadap anak, hak-hak anak itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Ini dari pemerintah gitu. Sudah banyak yang dilakukan pemerintah seperti rumah ramah anak, sekolah ramah anak dan sebagainya. Apa sih tanggapan Rahman nih sebagai mahasiswa nih? Apa yang bisa dilakukan tuh solusinya? Kepala itu tidak isinya tuh tidak sama gitu kan, apalagi setiap kelas itulah yang ada yang namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Nah itu untuk meneliti bagaimana sih metode apa yang cocok di dalam kelas itu. Nah jadi kalau saya mau jadi guru nih, nah itu yang saya lakukan. Nah, kalau misalnya saya mau jadi menteri pendidikan, saya akan memperbaiki kualitas dari pengajar-pengajar di Indonesia.